Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberi begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu kembali di channel ini. Sholawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa dan harapan saya semoga sahabat channel Lampu Iman diberi kesehatan, dilapangkan rezeki, diampuni dosa-dosanya. Sahabat beriman, ketahuilah Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya yang selalu beriman kepadanya. Namun, jarang sekali umat Islam yang memahami bahwa Allah itu akan menaikkan derajat hambanya dalam hidup ini. Kita harus sepenuhnya meyakini bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah untuk beribadah, dikarenakan hidup ini bersifat sementara. Situasi kehidupan berputar seperti layaknya roda yang berputar. Ada kalanya kita berada di atas dan ada kalanya kita berada di bawah. Namun di situasi inilah Allah memilih orang-orang untuk dinaikkan derajatnya. Karena perjuangan dan kesungguhan yang kita lakukan membuat kita dicintainya. Dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membuat kita akan selalu berada di dekatnya dan masuk ke dalam golongan-golongan orang yang dicintai. Hal ini pasti akan menghasilkan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, dan ketenteraman dunia dan akhirat. Lalu, apa saja tanda Allah akan menaikkan derajat seorang hambanya? Yang pertama, dihadapkan dengan berbagai masalah. Di saat Allah akan menaikkan derajat hambanya, Allah akan menghadapkan kita dengan berbagai masalah yang akan membuat kita lebih bersabar dan bersyukur akan masalah yang sedang kita hadapi. Allah memberikan kesulitan kepada hambanya, namun tidak melebihi batas kemampuan hambanya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. 2. Dihadapkan dengan orang-orang yang tidak menyukai kita. Pada fase ini, kita diuji kembali dengan orang-orang yang tidak menyukai kita hingga kita seakan berada di titik paling lemah, di mana kita sedang berusaha menjadi seorang yang lebih baik dari sebelumnya. Pasti banyak sekali orang-orang yang akan mencela kita hingga melukai kita. Ini adalah ujian yang sangat berat, dikarenakan kita juga hidup berdampingan dengan banyak orang. Situasi ini membuat kita harus lebih memahami keadaan dan situasi yang sedang kita hadapi, serta lebih melindungi diri agar tidak membenci orang lain. Kita harus mendoakan yang terbaik untuk orang yang menzalimi kita. Ketika kita sudah berusaha, kita juga harus selalu ingat bahwa semua ini terjadi karena kehendak Allah yang sedang memperhatikan kita dan menjauhkan kita dari orang yang tidak baik bagi kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus selalu bersabar dan selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 3, mengalami kesedihan yang tiada henti. Ketika mengalami kesedihan di situasi ini, ketika memiliki banyak masalah yang datang bertubi-tubi yang membuat kita sedih berkepanjangan akan banyak masalah yang kita alami, baik itu masalah besar maupun masalah kecil. Hal ini adalah salah satu tanda bahwa Allah sangat menyayangi hambanya. Masalah yang kita alami menjadi alasan untuk kita bersedih dan mengeluh. Tetapi itu sangat wajar. Tetapi jangan putus asa pada pertolongan Allah. Allah juga selalu berada bersama kita dalam keadaan sedih sekalipun. Allah pasti akan memberikan kenikmatan yang begitu besar ketika kita berhasil melewati ujian kehidupan. Dijelaskan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 40, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kalimat-kalimat di atas bertujuan untuk menghibur dan mengingatkan hambanya bahwa Allah tidak pernah membiarkan seorang hamba berada dalam kesedihan dan kepedihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ujian kepada hamba-hambanya melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dalam keadaan yang sedang kita alami itu, kita harus selalu ingat bahwa Allah akan selalu bersama kita dalam keadaan apapun. Maka dari itu, kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Dan jangan pernah kita lupakan kewajiban kita untuk sholat dan beribadah. Karena kalaupun kita mendapatkan ujian di atas tapi kita malah jauh dari Allah, itu tandanya kita akan menjadi orang yang buruk. Maka ketika semua kesulitan itu datang, kita masih terus untuk beribadah, kita tambah rajin untuk beribadah, itu tanda ujian dari Allah. Dan itulah tanda kalau kita akan dinaikkan derajatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.